السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-28 dari bulan Muharram di tahun 1447 Hijriah, setelah kita merampungkan pembahasan tentang tata cara manasik haji, kita masuk pembahasan bab yang berikutnya, bab yang kelima, terkait dengan tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah sebagai pelengkap keberangkatan seseorang ke kota Mekah. Maka disunahkan untuk berkunjung ke kota Madinah, karena di sana ada tempat yang sangat mulia, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana salat yang dikerjakan seseorang di masjid tersebut lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Maka disukai ya bagi seseorang yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji, sebelum dia menunaikan ibadah haji atau setelah dia menunaikan ibadah haji, disunahkan untuk berkunjung ke kota Madinah. Fadhal iqra al-bab al-khamis. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifun rahimahumullahu ta'ala. Al-babul khamis fil amakin allati tushra'u ziyaratuha fil Madinah wa fihi masail. Al-mas'alatul ula ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tusannu ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shaddu ar-rahli ilayhi fi ayyi waqtin min ayyamis sunnati, سواء أكان ذلك قبل الحج أم بعده، وليس لها وقت خاص ولا دخل لها في الحج، وليست من شروطه ولا من واجباته، لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها، وبخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن، فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم، ولجمعوا بين الحسنيين، أداء فريضة الحج
وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه مع العلم كما سبق بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج ولا دخل لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة، ولا ارتباط بينها وبين الحج التبتة. والأدلة على مشروعية شد الرحال لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة، منها الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. الثانية وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغيره هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا إلى هذه المسجد الثلاثة. وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الرجال والنساء لما تقدم من عموم الأدلة السابقة. أما كيفية طيب حسبك cukup dulu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Para jamaah yang Allah muliakan, berkata penulis hafizahumullahu taala, al-babul khamis fil amakin allati tusra'u ziyaratuha fil Madinah. Bab yang kelima terkait dengan tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah. Wa fihi masail, dan di bab yang kelima ada beberapa masail. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Nabawi. Mengunjungi Masjid Nabawi di kota Madinah. Kata penulis, tusannu ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shaddur rahli ilaihi fi ayyi waqtin min ayyamis sanah, sawa'un akana dhalika qabla al-hajji am ba'dahu. Disunahkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan seseorang ya untuk ziarah ke Masjid Nabawi di kota Madinah, dan juga syaddur rahli ilaih, yakni bepergian jauh, ya, safar, mengadakan safar dengan niat ta'abbud, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Maka ini disunahkan, ya, seseorang safar, bepergian jauh ke kota Madinah untuk mengunjungi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ayyi waqtin min ayyamis sanah, ya, di waktu kapanpun sepanjang tahun. Disunahkan untuk, ya, ziarah ke kota Madinah sepanjang tahun, di waktu kapanpun seseorang ada kesempatan untuk berkunjung ke kota Madinah. Sawa'un akana dzalika qabla al-hajji am ba'dahu. Baik, ya, dia lakukan ziarah ke kota Madinah sebelum menunaikan ibadah haji, ya, ke Madinah dulu baru kemudian ke Mekah, ya, atau setelah menunaikan ibadah haji ke Mekah dulu baru kemudian ke Madinah, ya, diperbolehkan. Walaisa laha waqtun khasun, dan untuk berkunjung ke kota Madinah tidak ada waktu khusus. Ya, tidak ada waktu khusus. Sepanjang tahun, ya, kita bisa ziarah ke kota Madinah. Sepanjang tahun disunahkan untuk ziarah ke kota Madinah.
wala dakhla laha fil haji, dan tidak ada kaitan antara ziarah ke kota Madinah dengan ibadah haji. Ya, enggak ada kaitan. Walaisat min syurutihi wala min wajibatihi. Ziarah ke kota Madinah bukan termasuk salah satu syarat sahnya ibadah haji. Bukan pula termasuk ya salah satu wajib-wajib haji. Jadi enggak ada kaitan antara ibadah haji dengan ziarah ke kota Madinah. Ziarah ke kota Madinah disunahkan secara mutlak. Ya. Baik seseorang ada niatan untuk berhaji atau tidak ada niatan berhaji. Ya. Demikian pula ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, maka tidak wajib hukumnya berkunjung ke kota Madinah. Dan tidak ada kaitan dengan keabsahan ibadah haji seseorang. Kalau seseorang melaksanakan ibadah haji, ya, kemudian selesai haji pulang ke tanah air, hajinya sah apa tidak? Sah. Ya. Karena antara ibadah haji dengan ziarah ke kota Madinah tidak ada yakni keterkaitan. Dalam artian bukan bagian dari rukun haji, bukan pula bagian dari syarat sahnya ibadah haji, bukan pula bagian dari wajib-wajib haji. Ya. Lakin yanbaghi liman qadima ilal hajj an yazura masjidahu sallallahu alaihi wasallam qabla adai faridatil haji au ba'daha. Namun sepatutnya ya, ketika seseorang sudah ada niatan untuk menunaikan ibadah haji, maka alangkah baiknya ya dia berkunjung ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sebelum dia menunaikan ibadah haji atau setelah menunaikan ibadah haji. Wa bi khasatin man yashuqqu alaihi safar ila hadhil amakin, secara khusus orang-orang yang memang ya berat untuk mencari waktu yang lain untuk berangkat ke ya ke tanah suci, ke kota Mekah. Maka ketika dia mendapatkan kesempatan untuk berhaji, ya, maka alangkah baiknya dia berkunjung ke kota Madinah, menziarahi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi, ya, belum tentu dapat kesempatan yang lain. Ya, belum tentu dapat kesempatan yang lain. Maka ketika dia dapat kesempatan untuk berkunjung ke tanah suci, ya, menunaikan ibadah haji, maka alangkah utamanya untuk berkunjung ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau marral hujjaju bil Masjidin Nabawi wa sallu fihi lakana arfaq bihim wa a'zam li ajrihim wa la jama'u bainal husnayaini adai faridatil haji wa ziyaratil Masjidin Nabawi lissalati fihi. Kata penulis, kalau seandainya para jamaah haji itu ya ketika dia berjalan untuk menunaikan ibadah haji melewati Masjid Nabawi, ya, kemudian menyempatkan diri untuk sholat di Masjid Nabawi, maka ini yang terbaik bagi para jamaah. Ya, ini yang paling maslahat bagi para jamaah dan lebih memaksimalkan pahala yang akan mereka dapatkan. Ya, ketika perjalanan ke Mekah melewati kota Madinah, maka alangkah baiknya ya untuk singgah ke Masjid Nabawi, kemudian sholat di Masjid Nabawi, kemudian melanjut lagi berangkat ke kota Mekah. Ya. Wala jama'u bainal husnayaini, dan mereka para jamaah haji itu menggabungkan dua kebaikan. Ya, ketika mereka menyempatkan diri untuk singgah di kota Madinah, kemudian mendatangi Masjid Rasulullah, kemudian salat di Masjid Nabawi, maka mereka menggabungkan dua kebaikan dalam satu perjalanan. Ya, yang pertama adalah kebaikan menunaikan ibadah haji, dan ini yang paling utama. Yang kedua adalah kebaikan mengunjungi Masjid Nabawi untuk mengerjakan salat di masjid tersebut. Ya, karena salat di Masjid Nabawi, baik salat 5 waktu, salat wajib, ataupun salat sunnah, ya, hukumnya
yakni lebih utama. 1000 kali salat daripada salat yang kita kerjakan di masjid-masjid yang lainnya. Ma'al ilmi kama sabaqa bi anna hadhihi ziyarati laysat min mukammilatil hajj wala dakhla laha fihi. Ya. Bersamaan dengan ya sesuatu yang kita ilmui, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, bahwasannya ziarah ke kota Madinah bukan termasuk bagian dari apa? Dari ibadah haji. Bukan termasuk bagian dari manasik ibadah haji. Ya. Bukan sesuatu yang sifatnya menyempurnakan ibadah haji. Ya. Atau tidak ada kaitan dengan ibadah haji. Ya. Bukan termasuk rukun, bukan termasuk syarat, bukan pula termasuk sunnah. Ya. Dari sunnah-sunnah ibadah haji itu sendiri. Fal hajju kamilun wa tamun biduni hadhihi ziyarah. Maka ibadah haji seseorang sempurna kalaupun dia tidak ziarah ke kota Madinah. Ya. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, dengan kaifiyat yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah hajinya sempurna. Meskipun apa? Tidak berkunjung ke kota Madinah. Ya. Walartibata bainaha wa bainal haji albattah. Dan tidak ada kaitan, kata penulis, antara ziarah ke kota Madinah dengan manasik ibadah haji. Ya. Hanya saja kalau ada keluangan maka utama. Ya. Ketika seseorang ada keluangan untuk bisa berkunjung ke kota Madinah sekalian safar, ya maka alangkah utamanya untuk berkunjung ke kota Madinah. Kata penulis, wal adillatu ala masyru'iyyati syaddir rihali li masjidihi sallallahu alaihi wasallam wassalati fihi kathiratun. Dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya seseorang safar. Ya. Seseorang menyiapkan kendaraan dengan perbekalannya, yakni safar. Seseorang safar dalam rangka taqarrub, dalam rangka ibadah, dalam rangka ta'abbud, ya, dalam rangka mencari keberkahan di tempat-tempat yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu banyak dalil yang menjelaskan disyariatkannya seseorang untuk safar ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan salat di dalamnya. Minha, di antaranya yang pertama adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Ya. Janganlah seseorang mengadakan safar dalam rangka ibadah, ya. Ini dengan niat ibadah, safar dengan niat taqarrub, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niat mencari keberkahan di tempat yang akan dia kunjungi, ya, kecuali safar ke 3 masjid. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Nabi yang mulia, janganlah seseorang menyiapkan, ya, kendaraannya, perbekalannya untuk perjalanan jauh dengan niat ibadah kepada Allah kecuali dia mengunjungi 3 masjid. Dia safar ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Yang pertama kata Nabi, ya, safar ke Masjidil Haram. Yang kedua safar ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, di Palestina. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya mengunjungi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang dianjurkan oleh
oleh syariat. Ya, termasuk bagian dari ya taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani, dalil yang kedua, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa. Kata Nabi yang mulia, salat di masjidku ini, maksudnya masjid apa? Masjid Nabawi. Ya. Kata Nabi yang mulia, salat di masjidku lebih utama, ya lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Ini keutamaan seseorang salat di Masjid Nabawi. Ya. Di mana salat yang kita kerjakan 1 kali salat yang kita kerjakan di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya lebih utama, nilainya lebih besar daripada 1000 kali salat yang kita kerjakan di masjid-masjid yang lain. Illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Maka lebih utama seseorang salat di Masjidil Haram. Ya. Fahadhihi nusus tadullu ala masyru'iyyati ziyarati Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-salati fihi. Maka nas-nas di atas, dalil-dalil di atas menunjukkan disyariatkannya mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke kota Madinah dengan tujuan apa jemaah? Tujuannya apa? Tujuannya untuk sholat di Masjid Nabawi. Ya. Bukan semata-mata untuk apa? Untuk refreshing. Ya. Bukan semata-mata untuk ya, ini untuk jalan-jalan. Ya. Maka jangan salah niat. Ketika kita berkunjung ke kota Madinah, jangan hanya niat jalan-jalan. Ya. Kalau sebatas niat jalan-jalan, sayang, ya, nggak dapat keutamaan. Ya. Gak berdosa, tidak berdosa. Ya, tapi alangkah meruginya kita. Kalau kita ya pergi ke kota Madinah dengan niat semata-mata ingin jalan-jalan, ya. Tapi niatkan ketika kita pergi ke kota Madinah yang paling utama agar kita bisa salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena salat di masjid tersebut memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Ya, yang tidak kita dapatkan di masjid-masjid yang lain. Ya. Antum salat sehari, salat 5 waktu di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fadilahnya sama dengan 1000 hari salat di masjid ya Thariqul Huda ini. Ya. Salat 1 hari di Masjid Rasulullah, ya. Pahalanya lebih baik, nilainya lebih baik daripada kita salat di masjid ini atau masjid-masjid yang lain. Ya, memang tidak ada keutamaan khusus. Ya, maka niatkan ketika kita berkunjung ke kota Madinah karena kita ingin salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li fadliha wa mudha'afati ajriha, karena keutamaan salat di masjid tersebut dan dilipat gandakannya pahala seseorang yang salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa tadullu aidan ala annahu yahrumu shaddur rihal li ghairi hadhil masajidith thalathah liqasdil ibadah. Dalil-dalil di atas juga menunjukkan ya larangan untuk safar shaddur rihal ya ke selain 3 masjid yang Nabi sebutkan dengan tujuan apa? Dengan tujuan ibadah. Gak boleh kita berkunjung ke satu tempat ya kecuali 3 masjid yang Nabi sebutkan dalam rangka ibadah, dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun nama tempat tersebut. Ya. Karena nilainya berbeda. Maka tidak boleh seseorang ya melakukan safar
dalam rangka ibadah kepada Allah, dengan niat ibadah, dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali safar ke 3 masjid. Ya, ke Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Selain 3 masjid ini tidak boleh seseorang ya menyengaja safar ya ke tempat tersebut dengan maksud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tusra' az-ziyaratu was-safar li ayyi makanin fi anha'il ma'murah illa ila hadhil masajid thalatha. Maka tidak disyariatkan seseorang pergi ziarah dan safar ke tempat manapun di atas muka bumi ini ya dengan maksud ibadah, dengan maksud taqarrub ya, dengan maksud untuk mencari keberkahan di tempat tersebut kecuali pada 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kata penulis, wa qasdul Madinah lis-salati fi Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam masyru'un fi haqqir rijali wan nisa lima taqaddama min umumil adillatis sabiqah. Dan ya pergi ke kota Madinah dengan maksud salat di Masjid Nabawi ya adalah perkara yang disyariatkan baik untuk seorang muslim ataupun seorang muslimah, sifatnya umum. Ya, anjuran untuk ziarah ke kota Madinah dan juga salat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berlaku untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Bukan hanya bagi kaum laki-laki. Ya. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang kita bacakan tadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan ya yakni safar ke 3 masjid hanya untuk kaum laki-laki, tapi Nabi sebutkan umum ya. Maka kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil am yu'malu ala umumihi hatta yarida dalilun yukhassisu al umum ya. Dalil yang sifatnya umum maka wajib dibawa kepada keumumannya sampai datang dalil yang lain yang mengkhususkan. Ya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka dalil yang sifatnya umum wajib dibawa kepada keumumannya. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan dalam masalah ini ya terkait dengan anjuran ya untuk ziarah ke Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam ya dalam rangka salat di Masjid Nabawi. Wallahu a'lam. اقرأ أما كيفية الزيارة. أما كيفية الزيارة فإذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد وإن صلاها في الروضة فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأول المرغب فيها ما استطاع لأنها مقدمة على الروضة. مقدمة مفعول لأنها مقدمة على الروضة. طيب حسب. جزاك الله خيرا وبارك فيك. Nah, kata penulis amma kaifiyatuz ziyarah, adapun tata cara ya seseorang ziarah ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifiyatnya, tata caranya ketika kita datang ke kota Madinah ya,
dan kita mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tata caranya adalah fa idza wasala al-musafiru ila al-masjid ustuhibba lahu an yuqaddima rijlahu al-yumna hala dukhulihi al-masjid. Apabila ya seorang musafir, seorang muslim, seorang muslimah sampai di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disunnahkan ketika dia hendak masuk ke masjid, ya, disunnahkan untuk mendahulukan kaki kanannya. Ya, ketika dia masuk ke dalam masjid, maka disunnahkan untuk mendahulukan kaki kanannya. Wa yaqulu ad-du'a al-masyru'a 'inda dukhuli ayyi masjidin. Kemudian dia membaca doa yang disyariatkan ketika masuk ke dalam masjid secara umum, ya. Baik ketika dia masuk Masjid Nabawi ataupun masuk masjid-masjid yang lainnya, doanya sama. Ya, tidak ada doa khusus. Ketika seseorang masuk Masjid Nabawi, yang dia baca adalah doa ketika dia masuk ke dalam masjid secara umum. Yani seseorang mengucapkan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ini yang disunahkan kita baca ketika kita masuk ke dalam masjid. Ya, masjid manapun, baik Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang lainnya. Ya, kita baca doa masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini ya sunnah yang hendaknya kita lakukan. Jadi ketika kita masuk Masjid Nabawi, ya, atau masuk masjid manapun secara umum, di sana ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Ya. Ada sunnah fi'liyah berupa perbuatan, dan ada sunnah qauliyah berupa ucapan. Adapun sunnah fi'liyah apa? Masuk mendahulukan kaki kanan. Ini sunnah fi'liyah. Ya. Adapun sunnah qauliyah membaca doa tadi. Ya, baca doa masuk ke dalam masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kata penulis, walaisa li masjidihi sallallahu alaihi wasallam dzikrun makhsus. Ketika seseorang ya berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zikir khusus yang harus dia baca. Ya, tidak ada zikir tertentu yang harus dia baca ketika di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da dzalika yusalli rak'ataini fi ayyi makanin minal masjid. Setelah dia masuk ke dalam masjid, mendahulukan kaki kanan, baca doa, masuk ke dalam masjid, maka hendaknya dia melakukan salat sebanyak 2 rakaat. Di tempat manapun yang masuk dalam bagian masjid, cari ya tempat untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Salat apa ini jemaah? Salat apa? Salat tahiyatul masjid. Ya. Sebagaimana kita masuk masjid pada umumnya, ya disunahkan ketika kita masuk ke dalam masjid, sebelum kita duduk, maka disunahkan untuk yakni salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Wa in shallaha fi raudhah fa huwa afdal. Kalau memungkinkan bagi seseorang ketika dia masuk Masjid Nabawi dan dia salat di raudhah, ini yang lebih utama. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Nabi, antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga.
Maka kalau seseorang memungkinkan sholat di Raudhah itu yang paling utama. Kalau tidak memungkinkan, ya, maka dia bisa sholat di bagian manapun dari Masjid Nabawi. Ya, dan masuk Raudhah bukan perkara yang mudah. Ya, karena untuk masuk Raudhah, ya, harus mendapatkan tasyrih, ya, dapat izin. Ya, nggak sembarangan orang bisa masuk apa Raudhah, tapi harus bawa izin. Ya. Maka kalau nggak memungkinkan maka kita bisa sholat di bagian manapun dari Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kata penulis, wa man zara masjidahu sallallahu alaihi wasallam yanbaghi lahu an yuhafidha ala ada'i salawatil khamsi fihi. Dan siapa yang menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya bagi orang tersebut untuk menjaga salat 5 waktu. Ya, untuk melaksanakan salat 5 waktu di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksimalkan. Karena ini ya fadilah. Ya. Kapan lagi kita mengerjakan 1 kali salat, pahalanya lebih dari 1000 salat di tempat yang lain. Maka ketika seseorang di kota Madinah, maksimalkan. Ya, untuk memperbanyak ibadah di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan pecah fokus kita. Ya. Jangan sampai yang tujuan awalnya kita ingin yakni datang ke kota Madinah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salat di kota Madinah, kemudian setelah sampai di kota Madinah terkena fitnah. Ya. Ya, fitnah belanja, fitnah jalan-jalan. Ya, fitnahnya besar. Bukan perkara yang ringan. Ya, apalagi yang baru pertama kali berkunjung ke kota Madinah. Ya, melihat gemerlap kota Madinah. Ya, apalagi pedagang-pedagang di sekitar Masjid Nabawi yang pandai bahasa Indonesia. Ya, tiap kali lewat dipanggil. Ya, ke sini. Ya, kemari. Ya, awalnya niatnya ke masjid, akhirnya tergoda. Ya. Maka jangan pecah fokus. Tujuan awal kita adalah memperbanyak ibadah di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum belanja gamis, ya, di tempat manapun bisa. Hatta di Indonesia banyak jual gamis. Tapi untuk dapat pahala salat 1000 kali, maka nggak ada di tempat yang lain kecuali di kota Madinah, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kata penulis, seseorang yang dia datang ke kota Madinah, mengunjungi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya menjaga salat 5 waktu di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yukthir fihi minadz-dzikri wad-du'a wa salatin nafilati fi raudhatis syarifah. Dan hendaknya seseorang memperbanyak zikir dan doa, memperbanyak salat-salat sunnah di Masjid Nabawi, secara khusus di Raudhah kalau memungkinkan. Ya. Ihtisaban lil ajri wa thawabil jazil, dalam rangka mengharapkan pahala yang sangat besar yang dikhususkan bagi orang yang ibadah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebisa mungkin ya kalau kita bisa di Raudhah, tapi ya sangat sulit. Biasanya sekali berkunjung ya maksimal sekali bisa masuk Raudhah. Ya, itu pun sangat terbatas, hanya beberapa menit. Setelah itu diusir. Disuruh apa? Disuruh keluar, ya. Maka maksimalkan, kalaupun enggak di Raudhah, di bagian manapun dari Masjid Nabawi, ya itu tempat yang sangat utama untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma salatul fariḍah fal aula lizair wa ghairihi an yataqaddam ilaiha wa yahris ala sufufil awal al muraghab fiha mastata'a li'annaha muqaddamatun ala raudhah. Adapun terkait dengan pelaksanaan salat wajib, ini fikih yang terkadang luput dari sebagian orang. Ya. Ketika seseorang mengerjakan salat 5 waktu, salat wajib, ya, dan imam berdiri di depan, di tempat paling depan, ya, karena terkadang imam di Masjid Nabawi itu safnya di depan, ya, terkadang agak mundur di sekitar Raudhah. Ketika posisi imam di paling depan,
maka yang paling utama bagi makmum adalah di saf-saf terdepan. Jangan sampai milihnya raudhah. Ya. Padahal masih ada saf-saf terdepan yang kosong. Ya. Kata penulis terkait dengan salat 5 waktu, ya, maka yang utama bagi seorang muslim yang ada di Masjid Nabawi untuk mencari saf-saf yang terdepan. Ya. Kalau posisi imamnya ya di paling depan. Ya, maka yang kita cari adalah saf-saf yang paling depan. Ya. Jangan sampai nyarinya raudhah dulu. Ya. Padahal yang paling utama di dalam salat berjamaah adalah saf-saf terdepan bagi kaum laki-laki. Ya. Kata penulis, li'annaha muqaddamatun 'ala raudhah, karena berdiri di saf terdepan ya, di dalam mengerjakan salat berjamaah lebih diutamakan daripada keutamaan salat di raudhah. Beda kalau ibadah-ibadah sunnah, ya antum di raudhah. Tapi salat 5 waktu ketika posisi imam ada di bagian depan, ya, maka yang utama adalah di saf-saf terdepan. Di saf-saf terdepan. Ya. Wallahu a'lam. Taib. Al-mas'alah tsaniyah ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Fadhal iqra. Assalamualaikum. المسألة الثانية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأنها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وليست هي أصل القصد، وهذه هي الزيارة المشروعة، ولا يشرع شد الرحل إليها، بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المسجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، انعقد الإجماع على تحريمه، ومن فعله فهو عاص بنيته آثم بقصده لمخالفته لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. أما كيفية الزيارة فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر السلام عليك يا خيرة الله من خلقه أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم جزه عن أمته خير الجزاء فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترحم عليهما لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. طيب حسن. Sudah masuk waktu Isya, silakan adzan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita akhirkan pembahasan masalah yang kedua terkait dengan menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertemuan yang akan datang. Kita beri kesempatan bersoal jawab terkait pembahasan masalah yang pertama. Kalau seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab.
Fadhal. Iya, barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Iya. Apakah orang-orang yang mukim di sekitar kota Madinah mereka mendapatkan keutamaan yang sama ketika mereka sholat di Masjid Nabawi sebagaimana orang yang berkunjung atau berziarah ke kota Madinah? Jawabannya sama, tidak ada bedanya. Karena hadis ini bersifat umum. Ketika Nabi SAW mengatakan salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu, salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Apakah Nabi mengkhususkan untuk para musafir yang datang ke kota Madinah? Jawabannya tidak. Ya. Tapi sifatnya umum. Ya, baik untuk orang yang safar ke kota Madinah, berkunjung ke kota Madinah, ataupun untuk orang-orang yang memang dari awal tinggal di kota Madinah. Ya. Maka sifatnya umum. Ya, setiap orang yang salat di Masjid Nabi SAW, di Masjid Nabawi, maka dia mendapatkan fadilah, keutamaan, ya, di mana satu salat yang dia lakukan lebih utama daripada 1000 salat yang dikerjakan di tempat-tempat yang lain. Ya, jadi hukumnya sama, tidak dibedakan antara musafir yang datang ke kota Madinah atau orang-orang yang bermukim di kota Madinah, maka hukumnya sama. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.